Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saidi Fatir, NIM 181301336. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian sejarah kontemporer, contoh sejarah kontemporer, dan juga alasan mengapa belajar sejarah kontemporer. Yang pertama yakni sejarah kontemporer adalah sejarah mutakhir yang jejak-jejak peristiwanya masih relatif dekat dan dirasakan kehadirannya oleh kita sekarang. Memang masih terdapat silang pendapat tentang kapan suatu peristiwa sejarah itu disebut kontemporer. Namun menurut laporan yang dibuat oleh Kontowijoyo, sejarawan dan budaya terkenal dan dari UGM Yogyakarta, bahwa untuk kasus Indonesia, maka sejarah kontemporer itu biasanya dimulai dari tahun 1945. Ciri dari suatu genre sejarah kontemporer adalah kompleksitas dari peristiwa dan interpretasinya. Hal itu terjadi bukan saja karena semua dokumen, arsip, dan sumber primer lainnya belum bisa dibuka dan dipelajari oleh umum. Dengan demikian belum bisa dilakukan rekonstruksi sejarah secara utuh. Tapi juga karena beberapa tokoh pelaku sejarahnya masih hidup. Hal yang terakhir ini acap kali mengundang perdebatan sejarah yang berkepanjangan. Sebab ada beberapa memori kolektif atau pribadi, karena pertimbangan politik dan kekuasaan yang bersifat kekinian sering ditonjolkan untuk hal-hal yang menyenangkan di suatu sisi dan sengaja diheningkan untuk hal-hal yang kurang menyenangkan di sisi lain. Yang kedua yakni contoh dari sejarah kontemporer. Di sini saya mengambil contoh dari Indonesia yakni peristiwa G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI 1965 atau yang dikenal dengan peristiwa sejarah terjadi hari ini atau 55 tahun yang lalu. Indonesia kembali mengenang salah satu peristiwa besar dalam sejarah di tanah air itu. 6 perwira tinggi dan 1 perwira menengah TNI Angkatan Darat dibunuh secara sadis dalam peristiwa ini. Peristiwa ini terjadi pada 30 September hingga 1 Oktober 1965. Peristiwa G30 SPKI dikenal sebagai gerakan yang kala itu disebut bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Tak hanya itu, gerakan ini disebut sebagai gerakan untuk mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Kala itu tragedi G30 SPKI dipimpin Ketua PKI DN Aidit. Peristiwa ini terjadi pada malam hari, bahkan tepatnya saat pergantian hari. PKI sendiri berdiri pada 23 Mei 1920 dan diketahui pernah melakukan pemberontakan lain sebelum G30 SPKI. Pada 1948 misalnya, partai ini pernah melakukan pemberontakan di Madiun, Jawa Timur. Dan gerakan ini juga mengincar sejumlah perwira tinggi TNI Angkatan Darat. 3 di antara 6 jenderal yang menjadi target pembunuhan dilakukan di kediamannya, sisanya diculik dan mengalami penyiksaan di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Kemudian yang ketiga di sini alasan mengapa perlu belajar sejarah kontemporer. Kita perlu mempelajari sejarah kontemporer karena dengan sejarah kita bisa mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau. Dengan mempelajari peristiwa di masa lampau, kita akan bisa mempersiapkan kehidupan yang lebih baik di masa sekarang, memberikan pengalaman dan masa depan yang lebih baik. Sehingga apabila kita mempelajari sejarah kontemporer yang terjadi pada tahun 1945 di Indonesia, kita bisa mengetahui sejarah zaman dahulu bagaimana, sehingga kita bisa menceritakan kepada generasi selanjutnya kalau dulu Indonesia pernah terjadi sejarah yang sangat hebat gitu. Sekian yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.